Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Naisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen. Jadi apa itu manajemen? Kita akan mempelajari di pertemuan berikut ini. Di sini ada peta konsep dari manajemen. Apa saja yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini? Yang pertama adalah tentang pengertian manajemen. Kemudian ada unsur manajemen, ada jenjang manajemen, prinsip manajemen, fungsi manajemen, dan juga bidang manajemen. Jadi ada 6 peta konsep yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Oke, di sini sebelum ke pengertian, ada alasan kenapa kita harus belajar tentang manajemen. Yang pertama, untuk mencapai tujuan yang tepat. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Pihak-pihak ini misalnya pemilik karyawan, kreditur, debitur, konsumen, pelanggan, pemasok, serikat kerja, masyarakat, dan juga pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Cara yang lazim untuk mengukur kinerja suatu organisasi adalah dengan mengukur efektivitas dan efisiensi. Apa sih efektivitas? Efektivitas adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara yang paling tepat tanpa banyak menghilangkan tenaga dan juga waktu. Secara umum atau secara bahasa, manajemen artinya adalah pengaturan atau pengelolaan. Sedangkan pengertian manajemen menurut para ahli, yang pertama menurut Luderholik, di sini manajemen adalah manajemen sebagai pengetahuan yang sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Kemudian menurut Lauren Apley, manajemen adalah seni mencapai tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain. Dan yang terakhir, menurut George R. Terry, menjelaskan manajemen adalah sebagai suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian melalui pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi secara kesimpulannya dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian atau pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi intinya adanya manajemen karena kita memiliki tujuan. Manajemen itu tidak hanya diperuntukkan untuk organisasi, tapi untuk pribadi atau orang individu. Kemudian ada unsur-unsur dari manajemen. Apa saja unsur dari manajemen? Yang pertama adalah manusia atau man. Dalam kegiatan manajemen, manusia merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan hasil. Tanpa adanya manusia, tidak akan ada proses kerja karena manusialah yang menentukan tujuan, pembuat perencanaan, dan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah money atau uang. Aktivitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan permodalan berupa uang atau money. Uang dalam hal ini berkaitan dengan biaya produksi untuk membeli bahan baku maupun menggaji para pekerja. Kemudian yang ketiga, ini adalah material atau bahan. Dalam memproduksi barang diperlukan bahan-bahan, misalnya untuk menghasilkan pakaian diperlukan tekstil, benang, kancing, dan juga sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah mesin. Dalam mengolah bahan-bahan menjadi suatu produk diperlukan mesin dan alat-alat. Dengan proses produksi berjalan
secara efektif dan efisien menggunakan mesin, maka pembuatan barang bisa menjadi cepat dan juga lebih hemat. Kemudian yang kelima adalah metode atau metode. Metode berkaitan erat dengan strategi atau cara, mulai dari perencanaan sampai penilaian hasil. Dalam mengukur metode dibutuhkan berbagai cara atau alternatif yang memungkinkan terciptanya efisiensi dan efektivitas agar memperoleh hasil yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Unsur manajemen yang tidak kalah penting adalah market atau pasar. Dalam setiap kegiatan produksi selalu ada hasil yang dicapai, salah satunya adalah produk dan jasa. Produk dan jasa tersebut harus memiliki pasar atau market agar dapat menghasilkan keuntungan. Unsur manajemen ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dari masyarakat. Selain itu, cara mencari dan mempertahankan pasar yang sudah ada juga merupakan hal yang paling penting dilakukan dalam kegiatan manajemen. Jadi unsur manajemen ini supaya kalian lebih paham atau supaya kalian lebih ingat itu dikenal dengan 6M. Man, money, material, mesin, metode, dan juga market. Kemudian ada jenjang manajemen. Jenjang manajemen ini berbentuk piramida atau segitiga. Nah, seperti ini. Yang paling atas, yang paling runcing atau kerucut itu adalah top management atau top manager. Manajemen puncak atau top management merupakan manajemen dengan jenjang tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen puncak biasanya dihuni oleh direktur utama, manajer utama, rektor, dan juga kepala sekolah. Manajemen puncak bertugas untuk menetapkan visi dan misi organisasi, membuat perencanaan jangka panjang, serta menyusun strategi yang baik untuk mengembangkan organisasi. Kemudian yang kedua ada middle manager atau manajemen menengah. Manajemen menengah bertugas untuk membuat rencana, visi, dan misi dalam sebuah program yang lebih terperinci. Selain itu, manajemen menengah juga bertanggung jawab terhadap kinerja manajer pelaksana dalam mencapai tujuan. Biasanya manajemen ini dibagi sesuai bidangnya, seperti sumber daya manusia, produksi, administrasi, serta penjualan. Kemudian ada lower manager atau low management. Dalam kegiatannya, manajemen bawah melakukan pengambilan keputusan, mengomunikasikan rencana, memberikan motivasi kerja, dan menetapkan prestasi yang layak diterima oleh karyawan. Hal yang termasuk dalam jajaran manajemen bawah yaitu seperti mandor, koordinator lapangan, dan pimpinan regu atau pimpinan kelompok. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Dalam pelaksananya, manajemen berpegang pada 14 prinsip yang dicetuskan oleh Henry Fayol. Yang pertama adalah pembagian kerja. Setiap badan usaha terdapat sejumlah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga perlu adanya pembagian kerja antara orang-orang dalam badan usaha tersebut. Tujuan pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Kemudian yang kedua adalah wewenang atau kekuasaan dan juga tanggung jawab. Setiap jabatan dalam organisasi tertentu harus mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak untuk mengambil keputusan sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, atau pekerjaan yang harus dikerjakannya. Ketiga adalah kesatuan perintah. Salah satu prinsip yang dirumuskan oleh Henry Fayol adalah one employee to have order from one's superior only. Artinya bahwa seorang pegawai menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. Adanya kesatuan perintah selain menegaskan siapa atasan seseorang juga menjauhkan keraguan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang keempat adalah disiplin. Dalam suatu organisasi harus ada disiplin, yaitu sesuatu yang menjadi dasar bagi kekuatan organisasi tersebut. Hakikat dari disiplin adalah melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dengan para pekerja, baik persetujuan tertulis, lisan, maupun berupa peraturan atau kebiasaan. Kelima adalah kepentingan bersama. Prinsip ini sudah sangat jelas.
kepentingan bersama atau kepentingan umum harus dikedepankan daripada kepentingan pribadi masing-masing orang dalam organisasi. Dalam sebuah perusahaan, kepentingan seorang pegawai tidak boleh di atas kepentingan perusahaan. Kemudian, kesatuan arah. Kesatuan arah dimaksudkan agar seorang pimpinan mempunyai suatu rencana atau sejumlah kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama. Prinsip ini merupakan persyaratan penting untuk kesatuan, tindakan, koordinasi, dan kekuatan untuk memfokuskan usaha. Kemudian yang ketujuh adalah sentralisasi atau pemusatan. Ada berbagai jenis wewenang yang harus dipusatkan atau sentralisasi dan sebaliknya. Ada pula berbagai jenis wewenang yang dapat dibagi-bagi atau didelegasikan atau desentralisasi kepada bawahan. Masalah sentralisasi atau desentralisasi adalah masalah pembagian kekuasaan. Pada suatu organisasi kecil, sentralisasi dapat diterapkan, akan tetapi pada organisasi besar harus diterapkan desentralisasi. Bila terlihat adanya tekanan untuk memberi peranan yang lebih besar kepada bawahan, maka desentralisasi harus diterapkan. Sebaliknya, bila ada kecenderungan pengurangan peranan bawahan, maka sentralisasi yang harus diterapkan. Kemudian yang ke-8, ini adalah pemberian upah atau pembayaran upah dan gaji ya. Gaji pegawai adalah harga dari layanan yang diberikannya. Pemberian upah harus adil dan memberi kepuasan baik kepada pegawai maupun kepada perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah jenjang jabatan atau rantai saklar. Prinsip rantai saklar ini dimaksudkan bahwa garis wewenang dalam suatu organisasi harus jelas. Rantai saklar atau jenjang jabatan adalah rantai yang bermula dari atasan, yaitu dari otoritas terakhir hingga pada tingkat rendah. Selanjutnya adalah tata tertib. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam satu organisasi harus ada ketertiban, baik dalam hal material maupun orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya adalah persamaan atau keadilan. Agar setiap bawahan setia pada pimpinan dan organisasinya, maka setiap pemimpin harus mempraktikkan keadilan atau persamaan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam arti umum, keadilan berarti adanya penerapan nilai luhur yang berisi kewajiban setiap orang untuk bekerja demi kepentingan umum. Kestabilan staf atau stabilitas pegawai. Prinsip ini maksudnya adalah bahwa suatu organisasi harus menjaga stabilitas pegawainya. Jangan terlalu sering dilakukan penggantian pegawai, baik karena perpindahan maupun pemecahan divisi. Selanjutnya adalah semangat korps. Dalam setiap diri anggota suatu organisasi tertentu harus tertanam jiwa kesatuan atau kesetiaan pada organisasi. Kesetiaan pada organisasi merupakan aspek penting untuk menimbulkan kerjasama antar anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah inisiatif. Prinsip inisiatif dimaksudkan bahwa setiap orang harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan atau menjalankan inisiatif atau ide kreatifnya. Selanjutnya adalah fungsi dari manajemen. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Pada perencanaan, umumnya, perencana itu memuat 5W dan 1H. 5W 1H itu adalah sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah what. What, apa yang akan dituju atau dicapai sebuah organisasi. Kemudian when, kapan waktu yang tepat untuk menentukan pekerjaan. Kemudian why, mengapa memilih tujuan tersebut untuk kemajuan organisasi. Where, di mana lokasi yang strategis dan ekonomis. Who, siapa orang yang dipilih untuk menjalankan strategi, dan how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan juga efisien. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses menyatukan orang-orang untuk bekerjasama dan membagi tugas dalam mencapai tujuan. Nanti Ibu jelaskan bentuk dari organisasi dalam manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan atau actuating. Dalam kegiatan pelaksanaan dibutuhkan sebuah motivasi yang dapat membantu menggerakkan kinerja dari setiap individu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa
macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada yang otoriter, kemudian demokratis, dan juga kendali bebas. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, yaitu mengoreksi kegiatan pelaksanaan organisasi. Biar kalian lebih paham, fungsi manajemen itu biasanya disingkat menjadi POAC atau POAC, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Selanjutnya adalah bentuk organisasi dari manajemen. Yang pertama adalah organisasi garis atau disebut juga dengan organisasi lini. Organisasi garis adalah bentuk organisasi dalam manajemen saat pimpinan langsung memberikan amanat kepada bawahan. Biasanya bentuk organisasi ini adalah untuk organisasi yang sederhana. Jadi di sini pimpinannya adalah manajer langsung kepada bawahannya. Jadi bertugas atau bertanggung jawab terhadap bawahannya. Yang kedua, ada organisasi lini dan juga staf. Struktur organisasi lini merupakan bentuk paling sederhana dan paling tua dalam organisasi. Berikut organisasi ini menggambarkan bahwa wewenang organisasi dipegang langsung oleh manajemen puncak atau manajer atas yang diterapkan pada karyawannya untuk mencapai keberhasilan. Ini bentuknya. Ide direktur utama itu ada staff, kemudian langsung ke manajer dan kepada kepala bagian. Ini salah satu bentuk contoh dari organisasi lini dan juga staff. Kemudian yang ketiga adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah bentuk organisasi yang dirancang sesuai dengan jenis fungsinya dan dibagi menurut pekerjaan tiap bagian. Jadi di sini ada pembagian kerja. Oke. Jadi di sini ada misal di sini contohnya ada direktur utama itu adalah pimpinan, kemudian ada manajemen atau manajer bagian-bagiannya, ada manajer produksi, manajer keuangan, manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya adalah kepala, di bawah manajer produksi ada kepala unit mesin, di bawah manajer keuangan ada kepala unit rangka, dan di bawah manajer pemasaran ada kepala unit roda. Dan yang terakhir adalah organisasi matriks. Ini adalah bentuk organisasi yang mengharuskan adanya tanggung jawab dari setiap bagian kepada atasan dan bagian lainnya. Ini bentuknya. Ini juga ada bagian-bagiannya atau sesuai dengan fungsinya. Tapi setiap divisi itu tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan sesuai dengan manajemennya, tapi juga kepada semua manajer yang ada di atasnya. Dan yang paling terakhir itu adalah bidang manajemen. Di sini Ibu menjelaskan ada 5 bidang manajemen. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi itu berbeda dengan pengertian produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambah manfaat atau kegunaan suatu barang atau jasa. Untuk mengatur kegiatan produksi, perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang atau jasa yang akan dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan sasaran pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan menjalankan pengelolaan uang yang masuk dan keluar untuk membiayai produksi dan segala aktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia atau disebut juga personalia. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni atau proses untuk memperoleh, memajukan, atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisien. Kemudian ada manajemen administrasi. Administrasi identik dengan keuangan, tetapi administrasi tidak hanya menyangkut keuangan. Manajemen administrasi pada intinya bertugas untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pengambil keputusan dalam perusahaan.
Oke, sekian untuk pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian jelas untuk memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.